Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Selamat bergabung di channel Creepy Keriting, channel yang membahas tentang kisah misteri, horor, dan cerita seram lainnya. Sebelum masuk ke dalam ceritanya, alangkah baiknya Anda pasang headset dan posisikan diri Anda senyaman mungkin, pejamkan mata Anda, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Oke, bersama saya Bang Siwar, kita mulai ceritanya. Sebut saja namaku Roni. Saya adalah mahasiswa baru yang dimana kampusku letaknya jauh dengan kampung halamanku atau berbeda provinsi. Waktu itu, setelah selesai ospek, saya mencari kos-kosan sendiri karena tidak ada teman-temanku yang melanjutkan studi di kampus ini. Bahkan di kota ini saya sendiri. Agak sulit memang, karena saya mencari kos yang miring sesuai dengan budgetku. Karena saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Setelah muter-muter dan hampir putus asa, saya beristirahat di trotoar seberang kampusku. Tiba-tiba ada seorang ibu yang memanggilku. "Mas, mau nyari kos ya? Sini, ibu punya kos di rumah." Saya pun menjawab, "Iya bu, kebetulan saya sudah muter-muter gak ketemu-temu, full semua bu. Ada pun juga mahal-mahal bu di wilayah sini," jawabku. "Wah, kalau punya ibu ini murah loh, ayo lihat yuk." Akhirnya saya pun sampai, yang ternyata lokasinya lumayan dekat dengan kampusku. Fasilitas yang diberikan pun juga lengkap, seperti kasur spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja belajar, lemari, air listrik, dan wifi juga gratis. Dengan fasilitas itu, saya rasa cukup lengkap dan murah, hanya membayar 450.000 sebulannya. "Gimana mas? Cocok kan kosnya?" "Iya bu, saya ambil kos ini ya bu," jawabku. Meski saya menyadari bahwa fasilitas dan harga yang tidak masuk di akal, saya mencoba memberanikan diri karena kos dengan harga miring biasanya banyak hal gaib. Tampak bangunan usang dan kuno, sehingga ruangan kamar pun masih banyak yang kosong. Beberapa ruangan juga tampak usang dan lapuk. Namun, saya mengaku tidak masalah, sebab bagian lainnya terlihat rapi dan bersih. Di bagian dapur, terdapat peralatan masak yang dapat dipakai penghuni kos. Dengan rumah yang memiliki 10 kamar, hanya 5 yang terpakai oleh anak kos, dan terdapat 1 kamar kosong yang digembok dan dirantai. Kamar itulah yang menyita perhatianku. 1 minggu berlalu, keadaan masih normal-normal saja. Di siang hari terasa lembab, tidak ada cahaya masuk dari ventilasi, karena cuma ada jendela yang hanya 1, itu pun di lorong bagian depan. Di malam hari suasananya sangat sunyi, karena kebanyakan orang yang ngekos di sini ternyata bukan mahasiswa, melainkan pekerja pabrik yang sering shift malam. Di suatu hari, saya pergi ke toilet, yang dimana letak toilet itu bersebelahan dengan kamar kosong yang digembok itu.
Saya pun iseng mencoba mengintip ke lubang kunci pintu itu. Ketika saya mengintip, yang terlihat hanya warna merah. Saya berpikir, kenapa ya kok temboknya di kamar ini dicat warna merah? Padahal kan kos ini warnanya putih. Pikirku dalam hati. Saya pun kembali ke kamarku. Keesokan harinya, di malam hari, saya mengulangi hal yang sama ketika saya mau pergi ke toilet. Karena masih penasaran isi dari kamar itu. Tetap saja, warna masih merah dengan isi kamar yang kosong. Setelah ke toilet dan mau balik ke kamar, saya mencoba mengulanginya lagi. Dan setelah mengintip yang terakhir, ternyata yang aku lihat adalah sosok wanita tinggi besar, berambut panjang acak-acakan dan lidahnya yang menjulur keluar. Dengan sorot mata berwarna merah sambil menyeringai senyum kepadaku. Aku pun shock dan kaget sambil lari ke kamarku. Langsung aku memposisikan tidur dengan mengambil selimut yang menutup seluruh tubuhku. Dan di situ saya berpikir dalam hati, jadi selama ini kita sama-sama mengintip. Wah. Di keesokan harinya, yang kebetulan itu hari libur nasional, saya mencoba untuk mencari kos-kos lain karena sudah takut kejadian semalam. Pagi sampai sore saya mencari, yang hasilnya nihil. Semua kos sudah penuh. Saya pun menyerah dan kembali ke kos tersebut. Baru saja masuk ke kamar, tiba-tiba ibu kos memanggil karena mau mengadakan semacam syukuran yang hanya untuk anak-anak kos tersebut. Dan kebetulan teman-teman kos juga pada libur. Mendapat makanan secara gratis, aku dan anak-anak kos tidak menolak karena saya juga belum makan. Tapi siapa sangka itulah yang justru membuat awal kejadian mengerikan terjadi. Setelah acara syukuran, malam harinya saya bermimpi aneh. Dalam mimpi itu seperti mengulang hari tersebut. Tetapi pada malam harinya aku didatangi sosok menyeramkan. Aku didatangi sosok wanita bermata merah dengan postur tinggi besar yang masuk ke dalam kamarku dan mencari-cari sesuatu. Aku takut setengah mati dan mengaku tidak tahu apa-apa. Sosok tinggi besar itu marah-marah karena tidak menemukan apa yang dia cari. Aku pun berusaha membaca doa dan akhirnya terbangun dari tidurku. Aku langsung keluar kamar dan menuju ruang tengah kosan. Aku pun kaget ketika melihat sisa makanan yang kami makan semalam bersama penghuni lain tampak busuk dan basi. Saat penghuni kamar lainnya keluar, mereka semua juga tampak pucat dan ternyata mengalami mimpi yang sama. Namun berbeda dengan yang lain. Ada salah satu penghuni kamar yang berdekatan dengan kamar kosong itu mengaku bahwa sosok itu di dalam mimpinya berkata, "Ketemu," sambil mengusap keningnya dan setelah itu pergi. Tak hanya itu, di punggungnya pun tampak bekas cakar yang tidak berdarah. Kemudian pada malam harinya tiba-tiba merasakan demam dan kesakitan. Seketika dia langsung kesurupan, sampai-sampai warga lainnya datang. Akhirnya dia dibawa pulang ke rumah mereka sementara, dan penghuni kamar lainnya disarankan oleh warga untuk segera pindah jika ingin tetap hidup. Ada warga yang bilang bahwa sosok menyeramkan yang datang di mimpi mereka adalah kuntilanak yang mencari tumbal yang dijanjikan oleh pemilik kos.
Setelah pindah dari tempat itu, ada kabar bahwa temannya yang kesurupan itu kemudian meninggal dunia. Dan sampai sekarang, kosan itu masih menerima anak kos dan masih ada yang mengekos di sana. Jadi untuk teman-teman, pelajaran yang dapat dipetik dari cerita ini, janganlah mudah tergiur dengan harga yang murah dan tak masuk akal. Alangkah baiknya kita mensurvei dulu latar belakang dari kos yang kita tempati. Dan jangan lupa kita tetap berdoa dimanapun kita berada, karena tanpa kita sadari, kita tak pernah sendiri. Saya Bang Siwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.